bagaimana menawan riba yang luar biasa besar, bagaimana kekuatannya, dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak pernah membenci teman-teman yang kerja di bank. Saya mohon maaf tidak setuju dengan beberapa orang yang istilahnya nyek, berkata kasar, misalnya gini, jilbaban tapi jualan riba. Ada yang nge-post di Facebook kayak gitu. Saya nggak setuju dan nggak tego. Justru dengan teman-teman yang sekarang masih kerja di bank, kita ngajak bareng-bareng, Mas, aku seperti dirimu, yuk kalau bisa kita bersihkan. Terus yang jagain bank siapa? Ini proses. Kalau ada orang non muslim di sana, monggo silahkan. Tapi buat Islam yang muslim, yuk kita tinggalkan bareng-bareng. Ini soal proses, Mas. Seperti tadi, anak SMA yang dulu tidak berjilbab, baru sekarang kita tahu berjilbab. Ini proses berjalan. Dan kita berharap engkau jangan lama-lama di dalam. Kalau sudah mantap, cari di luar. Moga-moga nanti akan dapat yang jauh-jauh lebih baik dan luar biasa. Lihat video ini keren. Bagaimana dari luar negeri nih bahasa Inggris. We only charge 5% interest. The best you can find out there. All you have to do is just sign right here and we will take care of you. Is it really worth it? Honestly, do you seriously believe this interest transaction will benefit you? Before you sign away, please reconsider. Is it because you trust the bank's promise that your wealth and property will increase through interest-based loans? Are you unaware that Allah explicitly promises in the Quran that He will destroy all money earned through interest, while He increases in multitudes the wealth that is spent in charity? Do you trust the bank more than Allah? The bank that is infamous for its deception more than Allah? Allah, the one who owns the treasures of the heavens and the earths, the one who never breaks His promise? Surely if you trusted Allah with your wealth, you would spend it in charity and not destroy it for riba. Is it really worth it? Maybe you are seeking security through this interest transaction. Maybe you want to secure the comfort and safety of your children through buying a house or a car on riba. Would you still feel secure knowing that Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger declare war on those who deal with interest? What armor could you possibly defend yourself with? Surely the only security you have is to give up the interest today and save yourself from this calamity. Is it really worth it? Are you afraid to avoid interest because you fear poverty and hardship? Do you think Allah will neglect you like this? Allah loves those who sacrifice for Him and never lets them down. In fact, not only will Allah look after you, but He will repay every sacrifice you make with something better. As Allah says in the Quran, whosoever fears Allah, He will provide him a way out and provide for him from where he expects not. Is it really worth it? You would gladly refrain from consuming alcohol and pork because it's haram, but you would happily consume a lifetime of interest-based wealth, which is far more poisonous and harmful than both of these. Are you not aware that one of the biggest reasons for having your supplications and prayers unanswered by Allah is because of the haram you consume? Do you really want to risk Allah ignoring you for this? Is it really worth it? Maybe you are unaware of the gravity of the sin. You don't see it as harmful as committing adultery or fornication. Did you not know that the Prophet ﷺ said that the sin of riba is worse than 36 counts of adultery? Don't be fooled by the outer harmless appearance of this sin, for in fact riba is one of the 7 most destructive sins. Never underestimate the gravity of this sin. Is it really worth it? Maybe you are too attached to the luxuries you obtain through riba. Maybe the house you dream of and the car you wish to drive are too appealing to you. My brother, what happiness and enjoyment is there in anything other than obtaining Allah's pleasure? How could you possibly compare a temporary moment of luxury to the eternal and endless pleasure of Allah? My brother, my sister, don't be deluded by shaitan and his false promises. Interest will only lead to a lifetime of misery, despite the temporary enjoyments it may bring. Give up what remains of interest in your life and return to Allah.
And if you are thinking of going ahead with it, turn around now. Allah will always accept you. Di luar negeri pun orang-orang hijrah, bukan hanya di Indonesia, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Momen yang paling dahsyat ketika saya alami justru ketika saya belum lunas. Dulu ketika saya di Sedekah Rombongan itu ada kasus seorang ibu, anaknya 6, rumahnya rantai tanah, dan dia dalam serangan gejala stroke, nggak bisa jalan. Ketika kita tanya sebabnya apa, dikejar-kejar oleh rentenir, 4 atau 5 rentenir waktu itu. Saya rembukan sama teman-teman di Sedekah Rombongan, yuk kita bantu, piye caranya, pokoknya ini darurat. 36 juta waktu itu kita uji coba bantu ke ibu ini karena kondisi sangat memprihatinkan. Dan benar loh, ketemu sama rentenir itu dahsyat. Saya datengin langsung dan tak kerjain, tak bawain ambulan jenazah. Ambulan jenazah itu tak bawa mas. Dan ini rentenir yang saya temui, kok yang 4-4-nya perempuan, mohon maaf ya mbak ya. 4-4-nya perempuan, tapi alhamdulillah nggak ada yang berjilbab. Semua kostumnya mirip. Rambutnya itu seset, tahu seset ya, cepak itu. Bajunya kalau nggak kaos, celana kolor, dasteran panjang, emasnya pating grandul dari tangan, leher, sikil ke bak emas. Rokok, luar biasa. Seperti ibu kos di film Kung Fu Hustle itu. Luar biasa. Saya datengin beberapa. Ini yang paling parah, yang kanan ini rumahnya di Maguwo. Ketika kita ngambil sana, dia buka lemari, jureng. Lemari warnanya kertas hijau kabeh. Apa itu? Surat sertifikat tanah. Dibuka jureng wedian niki. Sak lemari isinya sertifikat tanah kabeh. Dan ibu itu yang sakitan dia minjem duit, tahu nggak? Berapa dia minjem? Kalau nggak salah waktu itu minjemnya 5 juta, cairnya 3,9 atau 3,8. Yang 1,2 itu biaya administrasi, biaya survei. Wah enggak ya, kayak bang wae. Padahal rentenir kelas desa. Bener itu, ngeri. Saya datangi yang terakhir tuh saya kerjain sama si Mas Wawan, kurir ekser. Wan, pepetin di depan rumahnya biar nggak gerak, nggak bisa keluar dia. Kita ngelompat itu santai. Bu, ini utang berapa? Ada sekian juta. Kita hanya mau bayar pokoknya, tidak mau bayar bunganya saja. Ya ora iso, ini caranya aku rugi. Ora urusan. Coba jenengan manut sama kita. Kalau jenengan maksa, ambulan jenazah siap. Oh, klakep Mas Reso jawab. Wah, saudara. Akhirnya tanda tangan di atas materai, kita hanya bayar pokoknya saja. Nggak bayar bunganya. Di Jogja sudah mulai komunitas-komunitas anti riba, termasuk di Masjid Al Firdaus Ngoto. Ini si Aldi and the Gang. Namanya Jihad Anti Riba. Tagline-nya memerangi riba bersama Allah dan Rasulnya. Ya, jadi mereka bikin pendampingan orang-orang yang terjerat riba, baik itu yang rentenir maupun yang di perbankan tidak bisa bayar. Tapi caranya unik ketika saya tanya sama prosesnya. Mas, caranya mereka harus datang ke masjid kami, harus mau mengisi form tobat. Jadi form tobat ini harus diisi konsahadat ulang, sholat tobat, baru nanti ketika dia sudah ngikutin tahapannya kami dampingi. Mau ketemu rentenir, mau ketemu bank, kami akan dampingi untuk negosiasi. Rentenir walaupun koyo apa ditekoni wong peci putih-putih 5-10 gelagepan kabeh. Wedi san. Ada anak jar jadi ngaku, di jajar nih. Member ada enggak? BTR. Apa itu? Bahagia tanpa riba. Ada. BTR mana BTR? Ono komandane wis ketok. Nah, ini yang ngeri. 2 orang wanita ini mohon maaf itu sampai datang gara-gara rentenirnya ngomong, "Nek utangmu pengen lunas, ya temani aku tidur semalam." Kurang ajar tuh. Sudah diajak untuk berzina. Ini ngeri. Akhirnya itu dijebak mereka, datang ada 7 orang dengan kroco-kroco semuanya, datang digerubuk, wes nggak berani bergerak, dan baru mereka ngundang polisi, dan kayak film India, polisi teko keri, ya. Wes rampung ini pak, baru dibawa ke kantor polisi, dan polisinya keren, di Polsek Banguntapan, Pak Kapolseknya itu sampai dikumpulin bilang, ini lunasi pokoknya udah selesai, dan jangan pernah minta sama bunganya. Kalau kalian berani operasi di wilayah saya tembak kepala kalian. Sangar ya. Polisi ini gaya, dahsyat itu. Keren. Dan ini sudah mulai muncul di banyak kota teman-teman yang berbasis dari masjid. Mereka melakukan pendampingan korban-korban riba. Nah, mari introspeksi apakah hidupmu bermasalah, mungkin riba penyebabnya. Tinggalkan sisa riba karena dosanya ngeri banget. Sebelum masuk ke materi penutup, tanya jawab ya. Monggo, silahkan yang mau bertanya angkat tangan. Wow, oke.
pengen lunas mas. Ya langsung. Mas kalau misalnya saya punya deposito, Aha. terus dapat Bunga. Nah itu kan katanya nggak boleh dipakai untuk kecuali untuk kepentingan umum. Iya. Nah pajak itu kan ditarik pemerintah untuk bangun jalan dan lain. Bolehkah saya membayar pajak saya itu dengan uang hasil bunga dari deposito? Insya Allah rawa bonek gue. Ya, setauku kalau dengan kepentingan tujuannya sama, bayarkan saja. Kan tujuannya sama tuh, untuk kepentingan bayarnya. Jadi tujuannya memang bukan untuk sedekah, ibadah maupun buat yang masuk ke mulut, ya anak yatim itu jangan. Ambil gue bayar pajak murah. Lu HP meneh, memang jangan deposito ditarik, nyimpen nanti di emas batangan. Nah itu lebih safe lagi. Nah, dibagi, dibagi. Nah, karo mangan. Oke, gitu ya Mas ya. Lanjut, monggo. Mas, kan ini rata-rata belum berkeluarga Mas. Kalau saya kan sudah berkeluarga. Oh iya. Prinsipnya gini Mas. Insya Allah kalau hutang berapapun bisa kita selesaikan. Cuman ada satu pertanyaan yang mungkin sempat terlewatkan Mas Sabtu. Bagaimana jika anak meminta sesuatu? Minta apa? Contoh kebutuhan sekolah. Ya, jadi kita sudah tidak punya hutang di bank. Tiba-tiba anak minta, misalkan, Pak besok aku pergi harus ikutin acara ke luar negeri, ada pertukaran pelajar. Nah, kita sebagai orang tua kan pengen memenuhi itu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kalau langsung. Kalau saya ngikutin anjuran dari para ustadz, para ulama, apapun masalahmu, tugas pertamamu adalah berdoa. Jalur Gusti Allah, ya Allah tunjukkan jalan saya. Di luar dari cara riba, gimana cara saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Ketika wis donga kaya ngono Mas, nanti akan banyak ide. Opo saya melepaskan harta dulu untuk diikhlaskan menjadi uang, atau tiba-tiba ada saudara tetangga yang ngasih pinjaman dulu, banyak caranya. Tapi kuncinya ketika misalnya kita sekarang belum itu terjadi, diperbolehkan nabung untuk kepentingan masa depan itu boleh. Di Islam itu tidak boleh menimbun Mas. Tapi kalau tujuannya untuk masa depan, misalnya aku nabung per bulan 5 gram emas untuk sekolah anakku, padahal anakku misalnya masih bayi, itu nggak masalah. Dari sekarang sudah mulai nabung. Tapi dalam kondisi kepepet apapun, saya setuju dengan para ustadz, berdoalah sama Allah, nanti Allah yang akan mencarikan solusinya. Banyak orang yang nyala, nggak tapus kayak yang ngono, berarti orang percaya dengan Gusti Allah. Kayak masih ngomong kayak gitu, berarti kamu nggak percaya sama Allah. Berapa banyak orang yang ketika berhijrah minta Allah kasih jalan, dan kayak tadi, ya yang di BRI tadi udah bekerja belasan tahun, niatnya sudah berhijrah, tiba-tiba ditawari jadi direktur keuangan sebuah rumah sakit Islam. Kan kayak gini loh Mas. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Paham sih? Kayak gitu Mas. Nek saranku mumpung belum terjadi, mulai sekarang mulai banyak nabung. Ya, undang kesenangan dalam bentuk apapun, tapi mulai sekarang untuk disiplin dalam hal keuangan. Ustaz, aku tuh Ustaz, Ustaz. Bagaimana caranya menyadarkan orang tua bahwa asuransi termasuk dalam riba? Bagaimana jika orang tua sudah tahu bahwa itu riba, tapi tetap ingin melanjutkan asuransi? Uang itu dari saya, apakah saya juga termasuk riba walaupun saya tidak ingin tersebut? Bagaimana tidak ada masalah dengan orang tua? Jadi gini, orang tua itu pun ciptaan Allah, betul nggak? Dan ketika saya memberi kasus-kasus seperti ini saya temukan, saya mulai yakin bahwa hidayah itu memang bukan mulai yakin, sangat yakin bahwa hidayah itu haknya Allah, betul nggak? Dan ketika Allah sudah ngasih hidayah, orang sekeras hati apapun itu bakal lumer hatinya. Kalau saya mengajarkan, walaupun itu orang tuamu sekarang ngeyel, langkah pertama doakan orang tuamu. Doanya apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah, kuatkan hati kami agar tetap lurus di agamamu. Boleh loh. Agim itu kalau kita dengan orang ngeyel, doakan dia. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, tembakin ke orang itu. Pathan dulu kan ini juga mantan periba luar biasa. Yang punya sugar ambil gini, ya nih, dia dulu utangnya wakil, sekarang sudah hijrah, itu tanpa utang. Dulu ibu pernah ya, sama ibu pernah, orang tua pernah konflik juga ya, kayak gitu loh. Dengan orang tua apapun doakan, ya Allah, Engkau yang memiliki hidayah, ya Allah, sadarkan orang tua saya agar mau meninggalkan riba. Nah, itu yang terjadi. Terus langkah-langkahnya apa? Selain mendoakan, kasih pemahaman secara real.
mau ngasih download di Google banyak tentang asuransi. Hukum asuransi dalam Islam itu banyak kajiannya, di print kasih ke orang tuamu, bapak ibu ini monggo dibaca. Dan tolong ketika diskusi dengan bapak ibu cari waktu yang tepat. Jangan pernah diskusi dengan orang tua ketika lagi ruing. Saya ketika diskusi sama ibu atau pengen ngomong sesuatu dengan ibu saya, kadang saya hanya pergi berdua dengan ibu, naik mobil tak sopiri istriku anakku di rumah. Intim. Engkau ibuku, aku anakmu. Itu malah enak. Ngobrol di rumah makan berdua itu kena. Jangan kamu bilang asuransi haram, nggak pengen asuransi, ibumu lagi nyuci baju, bu asuransi haram. Kau orang ngerti kok, buahmu akhirnya ngomong orang yang malah ngomong. Nggak ketemu. Paham deh? Cari momen yang kita dengan orang tua tuh bisa ketemu klek gitu dan dijelaskan secara ini. Ibu saya ini memang anakmu, ilmu saya sangat terbatas. Tapi yang saya paham ini kok kajian seperti ini seperti itu. Kalau nggak sekali waktu culik, ajak ikut kajian para ustadz yang bahas fikih muamalah dan ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu deh. Berikutnya, nanti Jambiro bro. Sukara tutup Jambiro Sukara. Jam 1 malam, wah itu kok ini. Bagaimana dengan orang-orang yang menang undian belanja sekian juta lalu dapat banyak voucher terus jadi pemenang mendapatkan hadiah motor misalnya. Kalau misalnya ini hadiah kita beli sesuatu dikasihnya bukan akad riba, itu jatuhnya hibah kan. Jatuhnya hibah itu tidak masalah. Kecuali ada beberapa prinsip kalau misalnya yang ngadain dari perbankan. Nah itu yang ngadain dari perbankan. Karena orang bilang wah sumbernya banyak mayoritas nih walaupun ada produk yang halal banyak produk yang haram nih mas. Dapat mobil gimana? Ya sudah, jual saja dan itu dikasihkan buat kepentingan umum. Walaupun itu beratnya minta ampun. Pedan orang di mobil untuk mobil skopang nih. Tiba-tiba dijual dan itu diberikan ke buat kepentingan umum kan susah. Tapi ada beberapa orang yang punya prinsip seperti ini. Ada kenalan saya, Mas Kukuh itu tinggal di Sorogenen saya. Cerita sama saya. Biar ketika aku dapat mobil tak jual mobil itu. Mau apa mas dapat undian mobil? Aku waktu Gusti Allah. Jawabannya kayak gitu. Padahal dapat mobil kalau nggak salah BMW atau Mercy waktu itu dan dijual sama dia. Luar biasa ya. Bagaimana dengan orang yang menang undian? Kalau memang ini adalah undian dan itu prosesnya kayak hibah pemberian nggak masalah. Asuransi itu ada yang diperbolehkan jika kalian kerja di perusahaan dan kamu dijamin dirimu oleh perusahaan asuransi melalui perusahaan itu nggak masalah. Karena apa? Akadnya hibah antara perusahaan dengan kamu itu hibah. Soal perusahaan dengan asuransi itu beda lagi. Tapi saya tanya, walaupun misalnya kamu kerja nih di sebuah perusahaan, semua dijamin oleh asuransi. Kowe gelem nganggo asuransi kok? Ya omong mas, penting sehat terus ya loh. Pikiran kita kayak gitu. Pikirannya gitu. Nah ini yang sekarang mulai digalakan sama teman, termasuk saya sendiri. Nek kita sudah paham tentang ilmu tauhid, rezeki dari Allah, yang ngasih nafas kita Allah. Sejak kita janin lewat plasenta, rezeki Allah sudah kasih ke kita. Segede ini somangan, koyong Indonesia, wah masya Allah, Allah jamin rezeki. Tiba-tiba kita bersandar di luar selain Allah, apa itu nggak musyrik? Makanya saya ngikut teman-teman, when asuransi mobil nanti, tak kasih ke anak yatim. Orang melu asuransi mobil, ora, dan hatiku tenang, mobilku malah selamat. Berapa banyak orang yang punya rentalan mobil curhat ke saya, mas kabeh mobilku leasingan, semua pakai asuransi. Anehnya malah seret terabaan, hilang di gondol uang, kecelakaan, macem-macem mas. Sudah 3 pengusaha bis Jogja Jawa Tengah datang ke rumah saya curhat, usahanya mau gugut bis, punya puluhan bis mas, miliaran, ngeri. Alhamdulillah kemarin saya bisa beli mobil lagi. Nah itu benar saya buktikan kata-katanya. Ketika mau beli mobil, ketemu sama asuransi. Ini kalau asuransi full mas, nanti jatuhnya kurang lebih sekitar 5 juta. Alright, selama setahun kalau hilang kecelakaan, masaku tenang kami ganti. Ikut mas tuh? Enggak, saya ikut asuransinya Allah saja. Dalam sejarah hidup saya ngasih itu, alhamdulillah banget. Ini buat contoh ya, buat contoh teman semua. Ada seorang penghafal Quran yang pengen kuliah ke Sudan. Dia hafal Quran dan dia nggak ada biaya, kurang biaya. Dan waktu saya niatkan, mas, aku nitip, aku bayar asuransi mobilku kepadamu. Gunakan uang ini untuk sanggumu kuliah di Sudan. Anehnya perasaan kok malah tenang luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah alang-alangan di jalan, jangan sampai. Karena niat yang ngasih keselamatan Allah, yang ngasih saya mobil Allah, betul nggak? Maka saya berlindung kepada Allah. Dulu yang mobil hitam tadi jatuh ke jurang itu aneh kan?
Waktu itu ketika saya keluar dari dealer, wes kui ngisi bensin di pom bensin Terban, wes nggak suruh dikit. Orang yang nyetor bensin, wah mas, oh ini mas lecet, kapan letuku? Akhirnya sekolah dealer, waduh mas, ngono gini. Ya Allah, gitu ya. Jadi membayar asuransi justru memang kepada Allah langsung melalui orang-orang yang membutuhkan. Gitu ya. Ada lagi monggo silakan. Oke, iya mas. Ngomongin tentang asuransi mas, kalau BPJS gimana mas? Sama BPJS gini. Kemarin sudah sempat ada fatwa MUI. Ini sambil kita sambil kita menunggu perbaikan terus. Dengan adanya denda, ya toh, apalagi sekarang bayarnya satu keluarga full ya. Itu memang tetap ada unsur ribanya di sana. Tapi unsur darurat tercapai karena apa? Kalau pemerintah besok sudah mengumumkan 2019 seluruh warga Indonesia punya BPJS. Kalau nggak punya BPJS nggak bisa bikin paspor, nggak bisa umroh, piye nek ngono iki. Makanya Pak Ustadz bilang ya sudah bikin saya BPJS hanya dengan syarat untuk kelengkapan administrasi. Jangan pernah berharap engkau sakit dibayari oleh BPJS. Dan sistem yang terbaru ini saya di Sedekah Rombongan ngerasain bebannya berat banget. Kalau kamu punya anak, istri, segala macam harus bayar rutin tiap bulan. Kalau sakit nggak bisa bayar, itu harus ini tuh. Harus dia menanggung beban. Kemarin baru curhat di sosmed, Pak Jokowi sungguh kejam BPJS saat ini. Saya sakit, nggak bisa bekerja, harus operasi. Ketika sudah BPJS, saya tidak bisa dioperasi karena apa? Saya nunggak BPJS dan sekarang tunggakan istri saya, anak saya semua harus saya bayar. Baru saya bisa aktif lagi BPJS. Piye nek ngono gitu. Artinya apa? Ini sistem buatan manusia kan. Kita berharap besok ya jangan sampai seperti ini. Paham nih? Jadi kalau memang kondisi darurat ya bikin saya. Saya masih punya BPJS. Dulu pernah bikin, alhamdulillah pernah saya coba, uji coba sekali. Waktu itu saya main pilek gaya, nih dokter khusus mas. Suwene panjang itu. Kalau kita mampu beli obatnya mari. Cuman saya prosesnya ternyata ribet. Ya berharap saja itu administrasi saja. Faktor darurat di negeri ini, tapi sambil berjalan moga-moga nanti ada perubahan terus dalam sistem di BPJS. Gitu, monggo lanjut, monggo mas. Kalau jual beli kita menjual dibayar dengan cara apa leasing itu gimana? Leasing. Jadi kita menjual, tapi pembeli kita tuh bayarnya kalau kita pakai lembaga bank atau bagaimana? Apakah kamu menjadi yang mendukung juga? Itu sih abot ya mas. Jadi gini, ada teman-teman yang curhat, mas saya jual rumah, saya sudah iklanin bayar cash, tapi pembeli saya yang datang mayoritas minta KPR, itu bagaimana? Saya tanya pendapat ke 2 atau 3 ustadz, jawabannya beda. Yang pertama sebenarnya sama, semua harus siar. Artinya apa? Harus bilang kalau bisa dibeli cash. Ora yo, itu ada, tapi susahnya minta ampun ini. Pengennya kita segera lakukan. Nah, tapi siar ini harus fungsinya tetap kita melakukan pertama. Yang level kedua ketika sudah siar dia tetap ngeyel, ya wes silahkan. Tapi saya nggak mau terlibat di akadnya. Level ketiga Ustadz Didik Al-Jawi bahkan yang iso didol kalau orang mau KPR dijual kepada mereka yang non Muslim, jangan yang beragama Islam. Nah pilihannya mana? Monggo gitu loh. Saya ngalami ketika menjual gedung saya yang di deresan itu saya ingat banget orangnya mau nyanggupi bayar itu kurang lebih hanya waktu 3 bulan. Ternyata meleset. Sudah bayar 1,1 M pada suatu kemudian yang 600 dia nggak ada duit, dia bilang mas ini terpaksa saya harus pakai bank, saya akan bayar ini untuk melunasi Mas Sabtu, tapi saya nunggu, saya punya 3 rumah saya jual yang itu 3 miliar, ini sekian miliar, itu laku satu saja mas saya akan lunasi pinjaman saya ke bank tanpa harus nunggu berbulan-bulan. Ya wis kalau kayak gitu ya sudah, monggo silakan pak, tapi saya nggak tanda tangan dengan banknya. Oh enggak, Mas Sabtu terima beres. Paham ya? Lanjut silakan. Nah, teman, monggo. Mau menanyakan masalah BPJS yang untuk ketenagakerjaan itu. Apa itu? Biasanya itu ibarat atau Jam sostek. Kalau BPJS sendiri kan gini loh mas, asuransi itu dasarnya kan, kalau dasarnya banget ya, itu asuransi kan tidak ada dalam Islam kan, gitu loh. Kalau sekarang diolah dalam bentuk apapun gitu, apalagi kalau untuk jam sostek misalnya perusahaan potong gaji, kalau nggak itu tanpa potong gaji dari perusahaan jatuhnya hibah. Ikuti saja, tapi jangan pernah berharap kamu akan sakit dan dapat asuransi itu. Positif thinkingnya kok yang mana loh? Nah, paham dong. Nah, misalnya, mas kalau aku kemarin waktu di Jepang kayak gini, mas kami semua yang bekerja dan sekolah di Jepang harus punya asuransi. Kalau kami tanpa asuransi, kami nggak boleh datang ke Jepang. Ya monggo,
itu buat administrasi saja kan, silakan gitu. Tapi dalam hati kita yang terdalam, mohon ya Allah jangan sampai asuransi ini terpakai untuk saya, gitu loh Mas. Paham ya? Kalau ada orang yang motor mau beli barang, BMT membantu, tadi 18 juta terus jadi orang memberikan harga 22 juta dari BMT yang dicicil. Nah itu nggak termasuk akad, satu orang pengen punya motor tapi BMT memberikan 18 juta, terus BMT akad 2 dari motor yang memberikan perorangan mengangsur 12 juta. Jadi jual beli kredit antara pembeli sama penjual langsung itu harganya beda, nggak masalah. Jadi asal antara penjual pembeli langsung ya. Nanti tak kasih linknya, ada kok banyak. Hukum jual beli dua harga dalam Islam. Asal penjual dan pembeli langsung tidak masalah. Dengan marhan, jual mobilku, Mas tak cash yo, mobil second biro 100 juta. Ini tak cicil lo 100-an, 120 yo, bayar setahun, itu tidak masalah. Jadi jual beli dua harga langsung dengan penjual dan pembeli. Yang nggak boleh tiba-tiba Lukman datang, wah di pirohan. Orang 10 juta ya wes bayar yang Mas Sabtu, sisanya tak tomboi, kowe bayar nyicil yang aku ya. Paham toh? Orang yang 1 juta loh, 1 swida, biasanya kan kayak gitu. Itu yang tidak boleh. Paham ya? Gitu. Terus lagi terakhir yuk, sebelum saya lanjut, belakang monggo Mas. Tidak masalah Mas, sisa harta sisa riba menjadi milikmu. Yang penting jangan diulangi lagi. Saya masih punya rumah KPR Mas, jadi saya dulu punya akad riba 3 bank. Ya, satu yang kantor deresan, satu rumah KPR, satu pabrik saya di Berban. Yang saya pertahankan 2. Ketika saya tanya ke para ustadz, ini saya nggak masalah. Rumah menjadi milikmu, mobil milikmu, tapi jangan dipakai lagi, jangan diulangi lagi. Akad riba jangan dipakai lagi. Tapi ada juga orang yang gatel dalam arti, dia mulai utang, terus tak terus kalian ya ada ya monggo, kalau itu hak prinsip sendiri-sendiri. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan harta sisa riba menjadi milikmu, yang penting jangan diulangi lagi. Yang sudah terlanjur selesaikan dengan terhormat. Itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Lanjut deh, sudah jam 9.15, semoga jam 10 nanti selesai. Gitu ya. Jadi loh. Nanggung ini loh. Jam 10 atau setengah 10? 11 loh, penak ngomong. Jadi ini video menarik, bagaimana riba menjerat kehidupan. Bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk lepas, ini videonya akan sangat mewakili. Sudah di atas, lego setelah tadi terjerat banyak. Dan kisah-kisah ini banyak saya tulis di buku saya di Kembali ke Titik Nol, Berani Jadi Taubaters, maupun yang Mencari Jalan Pulang yang besok terbit. Ini ada reseller saya, Mas Rizky mana Rizky? Rizky mana? Angkat tangan. Wah, ini reseller. Kalau mau beli di dia, bawa buku nggak? Bawa nanti. Kalau beli tempat dia, minta diskon sama dia ya. Kisah-kisahnya ada. Ini loh. Alhamdulillah masa itu saya berhasil terlepas dari jeratan riba bank dan saya mulai meninggalkan apapun yang berurusan dengan bank, termasuk menutup rekening gua gitu. Ya, ini ada sudah. Subhanallah, Mas Abdul Haris telah mengamalkan wejangan sebulan yang lalu sabar menanti antara iya dan tidak. Akhirnya pinjangan banyak tawaran untuk buka usaha fashion export, akhirnya saya putuskan tidak mengambil. Alhamdulillah seminggu lalu dapat modal cuma-cuma dari teman dekat bla 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 bla, diganti yang lebih baik. Assalamualaikum Mas Abdul Haris bla bla bla, utang lunas 40 hari riado, akhirnya tidak punya utang lagi. Wah, ini ratusan Mas yang di Facebook saya japri orang-orang yang mengalami keajaiban setelah mereka memutuskan untuk meninggalkan riba.